Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran sejarah ini. Di video ini Bapak akan menjelaskan tentang materi dari sejarah gerakan non-blok. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan utama, di sini Bapak ingin mereview materi pada minggu lalu, di mana pada minggu lalu kita telah belajar tentang sejarah dari latar belakang Perang Dingin. Yang kita tahu bahwa pada masa Perang Dingin, kekuatan dunia terbagi menjadi dua kubu, yaitu blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan kubu blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Kemudian pada minggu kemarin juga ada yang bertanya di Google Classroom, di mana dia bertanya terkait berakhirnya dari Perang Dingin. Nah, jadi salah satu penyebab utama dari berakhirnya Perang Dingin adalah runtuhnya Uni Soviet. Runtuhnya Uni Soviet ini diakibatkan oleh masalah internal negaranya. Selain itu, Perang Dingin ini juga berakhir karena adanya berbagai macam perjanjian-perjanjian, seperti perjanjian nuklir yang membahas tentang pelarangan pengembangan persenjataan nuklir. Kemudian adanya perjanjian mengenai pembatasan persenjataan perang, yang pastinya baik itu Amerika Serikat maupun Uni Soviet akan terkena imbasnya. Dan juga karena ditariknya para tentara Uni Soviet untuk mundur. Kenapa ditarik mundur? Karena Uni Soviet mengalami permasalahan pada sumber pendapatannya sehingga Uni Soviet tidak mampu untuk memperkukuh persenjataannya. Oke, jadi itu adalah sedikit review dari materi pembelajaran pada minggu lalu. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang utama, yaitu tentang sejarah non-blok. Jadi, apa sih itu non-blok? Apakah sama dengan blok barat ataupun blok timur? Nah, untuk jawabannya mari kita simak video yang berikut ini. Nah, jadi gerakan non-blok atau yang dalam bahasa Inggris disebut non-aligned movement adalah suatu organisasi internasional yang berkeinginan untuk lepas dari kekuatan blok manapun. Organisasi ini lahir akibat dari kejenuhan pengotak-otakan kekuatan berdasarkan perbedaan ideologi yang membuat negara berkembang dan negara yang baru merdeka menjadi sulit untuk mengembangkan perekonomiannya. Jadi secara sederhana, gerakan non-blok ini adalah perkumpulan negara-negara yang berkembang dan negara yang baru mendapatkan kemerdekaan yang mereka itu berkomitmen untuk tidak bergabung terhadap blok manapun, baik itu blok barat maupun blok timur. Blok barat maupun blok timur sama-sama mengklaim bahwa ideologinya adalah ideologi yang paling benar dan akan menjamin kesejahteraan umat manusia. Atas dasar keyakinan itu, masing-masing blok berupaya untuk memperluaskan pengaruhnya ke negara-negara ketiga. Negara-negara ketiga ini adalah negara di luar blok barat dan blok timur. Namun nyatanya, kepentingan utama mereka adalah untuk memperebutkan penguasaan atas sumber daya alam di negara-negara ketiga. Yang seperti kita tahu bahwa negara-negara ketiga diantaranya adalah Timur Tengah, Asia Tenggara, dan negara-negara di Afrika itu memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa, seperti minyak, batu bara, dan lain sebagainya. Nah, pertarungan ideologi ini antara Amerika Serikat dan Uni Soviet justru lebih banyak dampak negatif dibanding dengan dampak positifnya. Misalkan terbaginya Jerman menjadi dua, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Kemudian terjadinya Perang Vietnam yang pada masa itu juga terbagi menjadi dua, yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Begitu juga dengan Perang Korea yang sampai sekarang Korea terbagi menjadi dua, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Melihat dari semua itu, Indonesia akhirnya memutuskan untuk menerapkan sistem politik luar negeri yang bebas dan aktif, yang diperkenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno pada 8 September tahun 1948. Bebas berarti tidak terikat oleh ideologi maupun politik negara atau blok manapun, dan aktif artinya giat mengembangkan persahabatan dan kerjasama internasional dengan menghormati kedaulatan negara lain. Nah, prinsip politik luar negeri yang bebas aktif ini ternyata sesuai dengan sikap negara-negara berkembang lainnya. Nah, Insinyur Soekarno, Mahatma Gandhi dari India, serta para pemimpin dari negara-negara lain seperti di Asia dan Afrika
berkeyakinan bahwa Perang Dingin ini akan mengancam perdamaian dunia. Artinya mereka menganggap persaingan mereka untuk menanamkan pengaruhnya di negara ketiga diprediksi akan melahirkan kolonialisme baru atau neokolonialisme. Oleh karena itu, para pemimpin negara-negara ketiga tersebut berkeinginan untuk keluar dari tekanan dua negara adidaya tersebut. Dan pada 28 April sampai 2 Mei tahun 1954 diselenggarakanlah Konferensi Colombo di Sri Lanka yang dihadiri oleh Satrio Amijojo dari Indonesia, kemudian ada Perdana Menteri dari India, Myanmar, Pakistan, serta Perdana Menteri dari Sri Lanka itu sendiri. Konferensi Colombo ini merupakan pelopor dari terselenggaranya konferensi yang lebih besar, yaitu Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan di Bandung pada 18 sampai 24 April tahun 1955. Nah, konferensi ini akhirnya menghasilkan Deklarasi Bandung atau Dasar-Sila Bandung yang isinya diantara lain adalah menghormati hak-hak dasar manusia, kemudian mengakui persamaan semua suku bangsa, sampai dengan menghormati hukum dan kewajiban internasional. Nah, Konferensi Asia Afrika inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya gerakan non-blok. Nah, sekitar 6 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 1 sampai dengan 6 September tahun 1961, diadakanlah konferensi tingkat tinggi di Beograd, Yugoslavia, yang tujuannya adalah untuk melaksanakan Dasar-Sila Bandung dalam gerakan yang lebih nyata atau yang lebih real. Sehingga konferensi tersebut akhirnya mengeluarkan keputusan bersama untuk membentuk sebuah gerakan yang bernama Gerakan Non-Blok. Nah, jadi ada sekitar 7 tujuan dibentuknya gerakan non-blok ini. Bisa dilihat di samping, mulai dari meredakan ketegangan dunia, kemudian menentang kolonialisme, serta memperjuangkan kebebasan, sampai dengan menggalang kerjasama antara negara maju dengan negara berkembang. Kemudian, bagi negara lain yang ingin bergabung dengan gerakan non-blok ini, ada 3 syarat yang harus diikuti, yaitu yang pertama adalah mereka harus menganut politik bebas. Kemudian yang kedua, harus mendukung gerakan kemerdekaan nasional negara lain. Dan kemudian yang ketiga, tidak menjadi anggota salah satu fakta militer Amerika Serikat maupun Uni Soviet. Jadi itu adalah 3 syarat utama yang harus dilakukan oleh negara yang ingin bergabung dengan gerakan non-blok ini. Kemudian pasca berakhirnya Perang Dingin, tepatnya tahun 1900-an, gerakan non-blok ini memusatkan perhatiannya pada masalah-masalah lain yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan, kemudian pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang, serta yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Kemudian pada abad ke-21 seperti sekarang, bermunculan masalah-masalah lain yang harus dihadapi oleh bersama, seperti misalkan terorisme, kemudian pelucutan senjata pemusnah massal, kemudian konflik antar negara, dan juga menghadapi dampak globalisasi yang harus kita tanggulangi bersama. Nah, mungkin itu saja video pembahasan terkait gerakan non-blok ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar Google Classroom kita. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.